Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di Bincang-Bincang Getsi. Kali ini di Bincang-Bincang Getsi, kita akan membahas maju bersama, mendukung, dan memahami dunia disabilitas. Di sini saya selaku moderator, nama saya Dinda Amalia Putri. Mungkin di sini saya kedatangan bintang tamu spesial. Nah, jadi pasti kalian udah nggak asing lagi deh dengan kata disabilitas. Jadi hari ini saya kedatangan bintang tamu yang spesial. Mungkin Bapak boleh dong perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ramadan Siregar Esa. Kebetulan pada saat ini saya sebagai Ketua Forum Komunikasi Anak Penyandang Disabilitas di Kota Batam. Sesuai dengan SK dari Wali Kota Batam semenjak 2018 yang lalu. Sejak 2018. Ya, kemudian juga di samping itu juga saya aktif di organisasi disabilitas lainnya, termasuk namanya PPDI. PPDI itu Perkumpulan Penyandang Disabilitas. Saya menjabat sebagai kabid hukumnya. Kemudian juga aktif juga di organisasinya disabilitas, namanya NPCI, National Paralympic Indonesia. Jadi suatu wadah yang diberikan oleh negara untuk para penyandang disabilitas untuk bagaimana menggeluti tentang hobinya di masalah olahraga. Itu NPCI. Dan kemudian untuk posisinya sekarang saya sehari-harinya bekerja di advokat atau pengacara. Lebih fokusnya dapat menjalani perkara yaitu di Pengadilan Agama Batam tentang hukum keluarga. Hukum keluarga tuh Pak. Jadi lumayan banyak juga ya Bapak mengikuti organisasi-organisasi ini. Ya, jadi semenjak tahun 2013 saya kebetulan diajak oleh kawan-kawan untuk bergabung di, kalau dulu namanya FKKADK, Forum Komunikasi Keluarga Anak dengan Kecacatan. Cuman setelah di tahun 2016 pasal nomor 8 tahun 2016 kata kecacatan tidak boleh lagi dipakai. Oh iya, tapi benar. harus diganti dengan disabilitas atau difabel. Oke, benar. Nah, jadi sekarang maka forum yang saya urusi atau sebagai ketuanya adalah FKKAPD, Forum Komunikasi Anak dengan Penyandang Disabilitas. Iya. Ya, kurang lebih begitu. Iya, mungkin dengan kata disabilitas lebih sopan gitu ya, lebih Pak sopan, ya. lebih terhormat. Iya, benar. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan aja nih kali ya, Pak. Boleh. Apa nih yang mendorong Bapak untuk bekerja di bidang penanganan disabilitas ini nih, Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di awal memang saya diajak untuk bergabung di FKKADK pada tahun 2013. Kemudian setelah lama bergabung di sana, posisinya pada saat itu sama, yaitu karena kita memang ada jenjang dari hukum, jadi fokus di bidang hukum. Nah, kemudian di tahun 2018, ketua yang sebelumnya Bapak Erinaldi pada saat itu tidak melanjutkan lagi kepemimpinannya, maka pada saat itu secara aklamasi saya dipilih untuk menjadi ketua FKKADK Kota Batam. Dan semenjak di saat itu yang merupakan memang kalau awalnya itu terasa mungkin ingin coba-cobalah seperti biasa. Benar. Seperti apa sih di forum disabilitas ini. Nah, kemudian setelah seiring perjalanan saya memang terasa timbul kecintaan dan prihatin bagaimana keinginan yang kuat terdorong sehingga memang saya mewajibkan dalam kehidupan saya bahwa pelayanan kita bagi manusia yang normal adalah sangat perlu untuk bagi mereka penyandang disabilitas. Jadi kalau sekarang itu dengan lillahi ta'ala kekuatan dorongan itu yang muncul gitu. Ya, begitu. Rasa ini kita ya Pak ya. Yeah. Jadi bagaimana nih Pak pendekatan Bapak dalam membangun hubungan dan kepercayaan dengan individu yang Bapak bantu? Ya, dalam perjalanannya memang
bentuk dukungan itu diawali memang sangat sulit. Karena apa? Iya benar. Selama ini cukup banyak forum-forum yang tercipta atau muncul terhadap orang-orang disabilitas, dan kesulitan yang utama pertama itu pada saat kita jadi pengurus, kemudian kita melalui pendataan dari rumah ke rumah. Jadi mereka pikirannya itu diawali apatis dulu. Karena apa? Iya benar sih. Dari kemarin-kemarin sudah banyak yang mendata kami, Pak, tapi bantuannya tidak pernah muncul. Nah, jadi artinya itu yang tingkat kesulitan kita pada saat berkomunikasi awal dengan para penyandang disabilitas. Jadi termasuk di forum kita itu kan kita fokus untuk di umur 17 tahun ke bawah, dan kita tergabung dalam keluarga-keluarganya. Nah, jadi kalau yang untuk 17 tahun ke atas biasanya itu para kawan-kawan yang di PPDI. Nah, jadi tingkat kesulitannya saya ulangi bahwa memang ada semacam tingkat apatisme ataupun kecurigaan bahwa hanya kita mengumpulkan data, selanjutnya itu kebutuhan mereka tidak akan terrealisasi begitu. Ya. Jadi dibedain gitu ya Pak per umurnya gitu, Iya, tingkatannya. iya. Kalau di FKKPD atau FKKDK itu fokus keluarga dengan anaknya. Oh, keluarga dengan anaknya. Jadi iya. satu keluarga gitu Pak? Iya, satu keluarga. Kadang dia ada satu, ada dua anak yang memang disabilitas. Oh, disabilitas. Iya. Oke. Tapi yang sendiri gitu ada Pak yang tidak ada bersama keluarganya gitu? Jarang lah. Paling pun itu kemungkinan mereka dititip di panti-panti. Oh, Jadi iya kalau sih, yang benar, tidak ada, benar juga. karena posisi ada juga yang bersama keluarganya, ada juga mungkin bibi atau pamannya ada juga yang merawat begitu. Oke, begitu Pak. Lanjut Pak, bagaimana teknologi telah membantu Bapak dalam meningkatkan kualitas hidup bagi individu dengan disabilitas? Apakah ada nih aplikasi atau perangkat khusus yang Bapak temukan itu berguna gitu? Iya, sejauh ini yang kami alami dalam hal tentunya pengumpulan data ya. Iya. Pengumpulan data, karena pemerintah sendiri kan memberikan bantuan itu adalah berbasis data, by name by address. Iya. Jadi artinya tidak ada bantuan tanpa data. Nah, jadi yang kami lakukan pada saat memang pencacahan atau pendataan mereka ke rumah-rumah. Nah, sekarang ini baru yang elektronik yang cukup aktif, itu melalui handphone. Iya, Melalui handphone. Canggih. Kita ambil data rumah, foto, kemudian identitas KTP kakaknya. Nah, kemudian yang agak sulit memang pada saat jangkauan itu harus melakukan pendataan ke pulau-pulau. Nah, jadi dengan tingkat kesulitan itu kadang-kadang kita terbentur juga dengan transportasi dan budgeting anggaran. Nah, jadi kemudian juga untuk yang membantu di elektroniknya, yaitu jadi pengiriman data kita juga itu kan by online ke pusat. Iya. Nah, jadi kita kirim kadang melalui Zoom, kemudian ada pemberitahuan melalui Zoom meeting, kurang lebih begitu. Jadi lebih memudahkan lah ya, Ya. istilahnya untuk handphone ini sendiri, Ya. gitu. Membantu banget. Lanjut, apa yang bisa Bapak pelajari dari pengalaman individu dengan disabilitas dalam mencapai hak-hak mereka dalam konteks budaya Indonesia? Ya, kawan-kawan disabilitas yang tergabung dalam FKKAPD khususnya, jadi di awal-awal kita artinya meminta mereka untuk bergabung, tentunya ini ada rasa minder. Iya, benar Rasa sih, minder Pak. Benar. dengan disabilitas yang mereka alami. Nah, kemudian setelah kita minta mereka untuk bergabung, ternyata di sana bagi mereka cukup menghibur. Artinya Benar. satu orang tua disabilitas dengan orang tua yang lain itu akan bertukar pikiran terhadap katakanlah penyakit yang diderita. Iya, atau sesama mungkin ya, Pak. atau mungkin terapi. Nah, jadi budaya yang timbul dari para keluarga itu artinya minder dengan memiliki anak disabilitas. Nah, setelah kita pertemukan, ternyata mereka mau berasa terhibur dan mereka saling tukar pikiran dan tidak cenderung selama ini kalau ada anaknya yang disabilitas ditutup-tutupi gitu. Iya, Jadi dengan adanya wadah forum ini mereka sangat terbantu untuk secara kebudayaan Indonesia yang artinya cukup ramah dan tamah gitu. Begitu ya Pak.
Bagaimana masyarakat dapat lebih memahami dan mendukung individu dengan disabilitas? Apa yang Bapak lakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif? Ya, program untuk bagaimana orang-orang disabilitas ini mereka tanpa ada hubungan hambatan atau inklusif, tentunya ini yang selalu kita minta bantuan daripada infrastruktur di wilayah daerah di Kota Batam. Sedikit banyak sih sekarang ini sudah cukup lumayan ditanggapi dan disediakan, baik itu pemilik gedung ataupun daerah gedung pemerintahan. Artinya bagaimana anggota kita yang tergabung dalam orang-orang disabilitas ini, begitu mereka berkunjung suatu daerah, suatu taman, suatu rekreasi, bahwa mereka yang jumpa itu artinya harus layak akses. Akses itu artinya bisa dilewati semua penderita disabilitas. Jadi termasuk juga di dalam fasilitas itu saya melihat tadi termasuk di bawah itu benar. Sudah ada ya braille-nya untuk jalan disabilitas. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang sangat diharapkan oleh para orang-orang disabilitas. Jadi mereka tidak ada hambatan apabila menuju suatu tempat, dan kemudian juga barangkali di sana bisa juga disiapkan kursi roda, kemudian tongkat yang sejenisnya yang apabila mereka turun mungkin bisa mempermudah mereka dan leluasa untuk berkunjung ke tempat itu, kurang lebih. Jadi memang di beberapa gedung daerah bahkan pemerintahan ada yang masih belum layak akses disabilitas memang. Tapi kita sampaikan ya satu demi satu perlahan sudah diadakan gitu. Jadi infrastruktur harusnya lebih memudahkan untuk orang-orang disabilitas juga, tidak membeda-bedakan lah ya Pak, merasa. Iya benar. Jadi bagaimana pandangan Bapak tentang masa depan untuk komunitas disabilitas, dan apa nih harapan Bapak untuk hal-hal yang Bapak ingin lihat perubahannya gitu? Ya, jadi kita tetap mendorong bahwa kaum disabilitas ini harus kita dorong bagaimana hak hajat hidupnya dari segi undang-undang ataupun pendidikan adalah mempunyai hak yang sama dengan orang-orang yang normal. Nah, jadi kita tidak berhenti terus-menerus, begitu ada seminar, ada pemberitahuan yang kira-kira kita bisa sampaikan daripada hak mereka ini, selalu kita sampaikan. Jadi agar mereka ini tidak termarginalkan. Nah, karena kita yakin bahwa semua ini adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kepada keluarganya. Kalau disebut di sana itu artinya suatu anak yang diberikan Tuhan sebenarnya itu untuk calon tiket ke surga. Iya, benar. Bagi orang mereka yang sabar gitu kan. Sabar dalam merawatnya. Begitu. Iya, begitu. Jadi bagaimana sih menurut Bapak, kalau Bapak melihat gitu kan Pak, anak disabilitas pasti kadang merasa minder dengan diri mereka karena kekurangan mereka yang mereka miliki. Apa yang Bapak lakukan gitu agar anak disabilitas ini tidak minder dengan kekurangan yang mereka punya gitu? Ya, jadi bagi mereka penyandang disabilitas, baik itu yang memang rata-rata mereka dikatakan mampu orang tuanya untuk menghadapi situasi mereka, toh juga artinya sama aja mereka tetap ada keminderan. Iya benar. Nah, namun di dalam hal kita berikan pandangan-pandangan pada saat kita bertemu, pada saat ada seminar, kemudian juga ada kadang-kadang kunjungan-kunjungan keluarga antara keluarga. Jadi dari sini terbangun opini yang positif dan rasa minder mereka hilang. Nah, jadi artinya mereka sangat menunggu dan menanti orang-orang katakan yang lebih dari mereka atau sempurna secara fisiknya memberikan hiburan bagi mereka. Jadi artinya kurang lebih kan memberikan kata penyemangat dan kata sabar. Nah, jadi dengan begitu mereka rasa minder mereka baik itu dari anak sendiri ataupun keluarganya itu artinya lama-kelamaan itu berkurang dan mereka merasa sama seperti haknya seperti orang biasa sebagaimana manusia normal lainnya. Iya, pasti sih Pak.
apakah ada program pendidikan atau pelatihan tambahan yang Bapak rekomendasikan bagi mereka yang tertarik untuk bekerja dengan siswa berkebutuhan khusus? Ya, terkait dengan pendidikan, baru-baru ini kami sebenarnya di Forum Disabilitas itu mengalami kesulitan. Jadi saya buka sedikit, ada di periode ini bantuan dari provinsi untuk sekolah SLB. Oh, SLB. Di Batu Aji. Jadi waktu itu mungkin ditempatkan di Batu Aji. Nah, kemudian kejadian ini kurang lebih sekitar 1-2 bulan yang lalu. Jadi begitu mau ditempatkan titik sekolah SLB di situ, ramai-ramai masyarakat dan tokoh yang ada di situ membuat spanduk penolakan. Spanduk penolakan, Spanduk penolakan. Nah, dengan alasan mereka khawatir anak mereka akan terjangkit disabilitas. Oh ya Allah. Nah, jadi artinya mungkin bisa jadi ini dari warga dalam penentuan titik yang tidak disosialisasi. Padahal kalau diperkirakan agak jauh dari perumahan, itu bukan di komplek perumahan, tapi ada spanduk penolakan dari warga setempat. Nah, pada saat itu kemudian kita diinformasi daripada pemerintah dinas terkait, yang akhirnya sekolah itu kalau tidak salah itu dipindahkan titiknya ke daerah Piayu, Sungai Bedok. Oh, jadi lebih ujung lagi ya Pak? Di Piayu. Jadi padahal harapannya kan kalau ya sekolah SLB kurang lebih di Batam ini ada satu swasta, dua swasta, satu negeri. Jadi artinya titik itu sangat masih kurang. Karena apa? Kebanyakan alasan daripada anak-anak kita yang harusnya layak sekolah itu adalah jangkauan transportasi. Transportasi, dan kemudian juga dari 12 kecamatan titiknya baru 3. Jadi memang tidak mencakup. Iya. Nah, kemudian apalagi kategorinya untuk di Kota Batam saja, kita yang tergabung dalam forum komunikasi anak penyandang disabilitas itu yang tercatat, terentry secara by data sekitar 450 sampai 500 kakak. Nah, jadi bayangkan anak-anak mereka ini yang semuanya kalau memang mereka bisa menjangkau mungkin dalam kekurangan kaki, itu masih bisa pakai tongkat. Iya, tapi betul. Yang kadang-kadang mereka banyak juga yang heterocephalus, kemudian juga yang disabilitas berat, kemudian juga ada juga yang pakai kursi roda. Nah, jangankan untuk transportasi, jangankan untuk titik sekolahnya, bahkan juga di sini memerlukan titik transportasi yang akses. Jadi mungkin yang pakai hidrolik mobilnya. Yang khusus ya. Nah, kemudian juga kan diperlukan juga untuk memerlukan pendidikan mereka, dibutuhkan sekolah yang khusus, transport yang khusus, guru-guru yang khusus juga. Iya, benar. Nah, jadi harapan, kalau dibilang harapan ya kurang lebih itu. Bagaimana pihak pemerintah bisa menambah titik untuk sekolah SLB ya, dan kemudian juga mempersiapkan untuk transportasinya sehingga mereka tidak ada alasan untuk tidak bersekolah. Iya. Nah, jadi itu harapan-harapannya di bidang pendidikan dan kadang-kadang mereka dengan orang tua yang mampu secara ekonomi, mereka memang melakukan privat lah. Iya. Untuk belajar mengajari anak mereka, gitu Mbak. Jadi dengan adanya transportasi yang khusus ini bakal lebih memudahkan mereka untuk akses mereka ke sekolah gitu ya Pak? Iya. Bagaimana Bapak berkolaborasi dengan keluarga dan anggota masyarakat lainnya untuk memberi dukungan yang efektif nih Pak? Ya, untuk dukungan-dukungan yang efektif terhadap mereka, kita selain daripada masyarakat sekitar atau tempatan, tentu juga kita banyak berkomunikasi dengan NGO atau donatur-donatur yang bagaimana bisa kita sampaikan tingkat kesulitan daripada disabilitas ini, apa butuhnya, kalau misalnya secara ekonomi orang tuanya bisa dibantu secara unit usaha. Nah, itu kita lakukan dalam bahkan juga dengan kawan-kawan yang cukup tanggap, baik itu dari negara tetangga, itu kita sampaikan juga proposal
Proposal atau pengajuan untuk ya, Pak, ya? pengajuan bagaimana kita sampaikan kategori anak disabilitas kita butuh ini, misalnya butuh alat bantu dengar ataupun tongkat ataupun kursi roda. Nah, jadi berupa proposal kadang-kadang ke pengusaha juga, kadang ke para donatur-donatur yang tidak mengikat, itu kita sampaikan. Nah, selain itu juga dalam beberapa pertemuan-pertemuan kita juga beberapa titik itu menyiapkan semacam orang-orang konseling. Orang-orang konseling. Orang-orang konseling yang mampu menghibur mereka. Kadang itu dari mahasiswa juga ada yang mereka bergerak di bidang kuliah konseling. Kemudian juga selain juga nanti kita sematkan bantuan-bantuan dari donatur berbentuk sembako misalnya atau bantuan gizi, kadang berupa PMPes. Jadi itu kita berikan. Jadi selain daripada diberikan pemaparan penghiburan layaknya orang yang dapat musibah dihibur gitu. Nah, kemudian diberikan bantuan gizi, kurang lebih begitu. Jadi sebelumnya Bapak udah pernah ya Pak mencoba untuk melakukan pengajuan proposal tersebut gitu? Sudah termasuk karena gini, termasuk FKK APD ini kan bisa dibilang pada tahun 2009 itu kan ini kan bentukan pemerintah sebenarnya, Kementerian Sosial. Jadi dibentuklah satu wadah FKK-ADK waktu itu yang merupakan wadah dari orang tua yang memiliki anak disabilitas. Jadi bisa dibilang FKK-APD ini atau FKK-ADK dulunya bisa dibilang separuh plat merah karena bentukan Kementerian Sosial. Oh gitu Pak. Jadi ini inisiatif dari pemerintah, bukan. Kalau PPDI kan murni dari anggotanya yang berkumpul. Nah, kalau FKK-ADK ini sebenarnya bentukan Kementerian Sosial. Oh, Kementerian Sosial. Nah, jadi di lembaga inilah, jadi kalaupun kita memang melakukan proposal, yaitu sifatnya tidak berbenturan dengan pemerintah gitu. Artinya tidak berbenturan juga, katakanlah itu dengan tidak mengarah kepada satu politik lah, partai gitu. Nah, karena dia masih ada logo pemerintahnya gitu. Oh, logo pemerintah. Nah, jadi lanjutnya Pak, bagaimana Bapak melibatkan individu dengan disabilitas dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka? Ya, jadi dalam hal kehidupan disabilitas ini bisa dibilang pengambilan keputusan kebijakan itu sangat-sangat sensitif dan rumit. Iya benar Pak. Jadi kenapa jangan sampai keputusan yang kita musyawarahkan atau kita putuskan dari pengurus itu yang akhirnya membuat negatif bagi mereka, termasuk dalam hal penanganan kasus terhadap orang-orang disabilitas ini, kemudian juga terhadap pemenuhan hak mereka. Jadi ini memang kadang-kadang kita berkonsultasi dengan dinas kesehatan, dengan pihak-pihak terkait agar keputusan ataupun yang kita berikan kepada mereka itu tidak menyalahi sesuai dengan apa yang mereka derita. Jadi kita menempatkan itu selalu dalam mengambil keputusan, baik berbentuk bantuan ataupun dalam hal penanganan sakit yang mereka derita itu, kita harus musyawarahkan dan minta pertimbangan dengan beberapa pihak termasuk dinas kesehatan dan juga dinas sosial Kota Batam. Dan untuk di Batam sendiri kita masih underbow-nya Dinas Sosial Kota Batam. Dan segala sesuatu pekerjaan yang kita lakukan mesti ada laporannya ke Dinas Sosial Kota Batam. Pasti sih Pak. Ya. Selanjutnya, apa strategi yang Bapak temukan efektif dalam membantu individu dengan disabilitas mengatasi hambatan fisik atau sosial? Ya, harapan ataupun potensi yang kita harapkan untuk bisa mempermudah dalam menghadapi hambatan-hambatan sosial adalah tentunya dengan melakukan berupa opini ataupun memberikan masukan-masukan kepada pemerintah baik pun swasta, bagaimana tetap mendorong agar para kaum disabilitas harus mendapatkan prioritas lebih. Karena
kita paham apa yang mereka derita sesungguhnya bukanlah keinginan mereka. Iya, benar. Tapi sebagaimana juga negara bertanggung jawab secara payung hukumnya untuk merawat orang-orang miskin, orang terlantar, disabilitas. Nah, jadi ini yang selalu kita gaungkan baik di pemerintahan pada saat pertemuan seminar-seminar maupun reses. Bagaimana hak-hak mereka ini baik dari segi identitas data maupun segi keterbutuhan mereka dalam bentuk bantuan gizi ataupun fasilitas yang lainnya, itu pemerintah tetap kita dorong dalam setiap pertemuan itu untuk selalu memprioritaskan mereka agar mereka tidak terlupakan. Iya. Karena selama ini kita melihat bahwa pembangunan masih biaya yang ada dengan anggaran itu masih terfokus dan terkuras dengan infrastruktur. Nah, padahal cukup banyak dari kaum disabilitas yang kondisinya banyak membutuhkan mungkin pengobatan terapis ataupun kebutuhan bentuk fasilitas yang lainnya gitu. Iya. Jadi sampai sekarang ini kita masih tetap berupaya berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk tetap bagaimana mereka selalu memikirkan anak-anak disabilitas khususnya, yaitu tadi baik dari masalah kebutuhan pangannya, pendidikannya, dan kemudian akses-akses yang lainnya gitu. Iya. Jadi untuk disabilitas ini memang gak bisa kita lupain ya gitu ya Pak. Ya. Harus tetap menyamakan harus tetap membuat mereka tuh merasa kalau sama juga dengan orang-orang normal seperti kita gitu ya Pak ya. Ya. Mungkin Bapak kalau haus boleh minum terlebih dahulu. Ya. Jadi saya tambahkan satu lagi bahwa ternyata anak-anak disabilitas kita itu yang mereka katakanlah itu ada minat di satu hal, misalnya olahraga atau elektronik, dan kita sangat paham orang-orang disabilitas ini di sebalik daripada kekurangannya pasti ada kelebihannya. Pasti dong Pak, manusia. Jadi ada anggota kami satu namanya Giri, dia benar-benar lumpuh semuanya, jadi memainkan laptop komputer itu dengan kaki. Tempat tinggalnya di Sagulung. Jadi dia sering meraih piala hadiah, kalau nggak salah semacam ini permainan game, padahal mainkannya dengan kaki. Jadi sekarang dia disekolahkan oleh pemerintah di Jakarta. Nah, jadi kemudian juga di bidang olahraga kemarin 2023 ini 2022 itu bahkan atlet-atlet kita yang tergabung dalam Paralimpik tadi, Paralimpik olahraganya orang disabilitas, itu kita mendapatkan kemenangan 1 emas dan 1 perunggu di Papua. Wah, keren banget sih Pak. Jadi artinya kan potensi-potensi anak-anak disabilitas kita emang nggak bisa diremehin ya Pak ya. Nggak bisa diremehin. Jadi dari Provinsi Kepri cukup mereka kemarin membanggakan. Jadi artinya sekarang yang kami biasa itu untuk selanjutnya, di samping daripada fasilitas yang dibutuhkan pemerintah, kita butuh juga payung hukum. Payung hukum artinya itu semacam perwako ataupun perda yang menaungi kebutuhan orang-orang disabilitas. Karena kalau tidak ada payung hukumnya, kalau mau minta sesuatu pun pemerintah juga masih berpikir untuk mengeluarkan 2 kali. Iya benar. Karena tidak ada dasar hukumnya gitu. Iya. Tapi jadi harapan kita ke depan bagaimana pemerintah Kota Batam dan juga gubernur untuk segera menerbitkan perwako atau pergub terkait dengan disabilitas. Terkait disabilitas. Oke, jadi mungkin sekian dulu bincang-bincang Getsi kita pada kali ini nih ya Pak ya. Baik. Sebelumnya saya berterima kasih karena Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di podcast pada sore hari ini. Saya selaku Dinda Amalia Putri pada podcast kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.